Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di ruang yang sunyi, Cukwang sedang duduk bersila di tempat tidur, dengan aura kuat melayang di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, matanya yang tertutup perlahan terbuka dan hembusan nafas pulih perlahan. Masih gagal, Cukwang menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Di masa lalu, dia telah mencoba berlatih formasi cahaya matahari hebat, namun dia masih belum menyadari tahap kedua dari jantung cahaya. Sepertinya tidak mungkin memahami inti cahaya dalam waktu singkat, gumam Cukwang pelan. Setelah mengatakan ini, pikirannya beralih ke seni bela diri lain. Pembunuh naga hutan belantara hebat. Saat dia menggunakan kekuatan penjaga makam sebelumnya, dia telah menggunakan pembunuh naga hutan belantara hebat hingga puncaknya. Jadi dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni bela diri ini. Jika aku bisa mengikat jari naga destruksi kedua, kekuatan tempurku akan melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Mata Cukwang langsung berkedip, dan sambil berpikir, dia menghilang ke dalam ruangan. Di ruang pohon kuno, Cukwang berdiri di atas tanah ungu, matanya sedikit tertutup. Tangannya terentang, dan sosoknya perlahan naik ke udara. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya dan beriak ke udara. Hutan belantara hebat. Setelah sekian lama, Cukwang sepertinya menyadari dan perlahan mengucapkan dua kata di mulutnya. Cahaya kuning kuno menyapu dengan cepat berubah di depannya, berubah menjadi dunia kuno. Di dunia kuno ini, bumi berwarna kuning pucat. Dengan kabut yang membumbung darinya, membawa suasana kuno yang menakjubkan. Pada saat ini, bumi terkoyak. Kabut terus melonjak, dan sebuah tangan kuno perlahan muncul darinya. Dalam sekejap, aura yang sangat menakutkan melonjak dengan ganas. Dan saat telapak tangan kuno bergetar, semua kekuatan di dunia pun berkumpul. Dengan pemasukan kekuatan ini, satu jari dari telapak tangan kuno dengan cepat berubah menjadi warna kristal. Memancarkan fluktuasi yang aneh. Rekondensasi. Cukwang membuka mulutnya sedikit dan melontarkan dua kata. Telapak tangan kuno itu langsung bergetar, dan jari-jari kedua, cahaya kristal tiba-tiba mengembun. Secara bertahap, di bawah pengaruh cahaya kristal ini, seluruh jari menunjukkan tanda-tanda kristalisasi, dan aura misterius yang luar biasa menyebar dengan cepat darinya. Tepat ketika Cukwang merasa bahagia, dia menemukan bahwa kecepatan kristalisasi jari itu menurun dengan cepat. Itu masih belum cukup. Cukwang membuka matanya, dan matanya menembus cahaya dan memenuhi matanya melihat ke dunia kuno. Sekarang, kendali kekuatannya tidak cukup ringkas untuk menyelesaikan kristalisasi jari kedua. Coba lagi. Cukwang menekan ketidaksabarannya di dalam hatinya, menyerahkan kekuatannya lagi, lalu menuangkannya lagi ke telapak tangan kuno. Setengah jam kemudian, upaya berikutnya masih gagal, dan jari kedua masih belum bisa mengkristal sepenuhnya. Ayo lagi. Kegagalan yang berulang-ulang tidak membuat Cukwang kehilangan kesabarannya, tetapi malah membangkitkan kekeras kepalanya dan batinnya. Jadi, dalam proses selanjutnya, Cukwang mencoba lagi, dan gagal lagi dan lagi. Setelah mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya menemukan sebuah pola dan memperoleh pemahamannya sendiri tentang kristalisasi jari kedua. Beri aku 5 hari lagi, aku pasti akan berhasil. Mata Cukwang langsung bersinar dengan tekad. Dia menarik nafas dalam-dalam, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan perlahan-lahan menutup matanya.
Saat ini, di seluruh kota Huanbi secara bertahap menjadi hidup, dan suasana bising dengan cepat menyebar ke setiap sudut kota. Sumber kegembiraan tersebut adalah tersebarnya sebuah berita. Sekte San Quan dan Pavilion Kisah akan mengadakan kompetisi antar generasi muda dalam waktu dekat. Pemenangnya akan bisa tetap tinggal di kota Huanbing, sedangkan yang kalah akan meninggalkan kota Huanbing selamanya. Begitu berita ini keluar, seluruh kota Huanbing langsung terguncang, dan banyak orang yang merasa khawatir, karena semua orang mengerti apa artinya ini. Setelah hasil kompetisi keluar, tidak peduli kekuatan mana yang memenangkan kompetisi itu, akan mengubah situasi seluruh kota Huanbing, dan bahkan seluruh benua Huanbing. Itu adalah perubahan yang mengejutkan, dan setiap kekuatan besar akan terpengaruh. Beberapa orang dengan pemikiran yang tajam dan kepribadian yang tegas membuat keputusan saat berita pertama kali menyebar, memilih untuk bergabung dengan Sekte San Quan atau Pavilion Kisah. Ketika hasil kompetisi diumumkan, jika kekuatan yang mendukung mereka menang, mereka akan mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan. Sebaliknya, jika kekuatan mereka yang dukung gagal, mereka juga akan membayar mahal dan diusir dari kota Huanbing selamanya, dan tidak diizinkan menginjakan kaki di sana selama sisa hidup mereka. Jadi, bisa dikatakan pilihan ini adalah pertaruhan besar. Kalah atau menang tergantung nasib Anda. Pavilion Kisah di ruang gelap. Master Pavilion, apakah semua sudah siap? Dalam kegelapan, seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan tenang. Mendengar ini, Sawutian yang berada di belakangnya menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, melapor kepada Tuan Muda, semuanya sudah siap. Saat itu, saya akan dapat melenyapkan Sekte San Quan dan sepenuhnya mengendalikan seluruh kota Huanbing tanpa bantuan Anda. Itu bagus. Pria itu berkata dengan ekspresi tenang. Dengan penampilannya seperti itu, sepertinya hal seperti ini yang dapat mengguncang seluruh benua Huanbing. Tidak dapat menimbulkan riak sedikit pun di hatinya. Sang Wutian ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ada sesuatu yang perlu dilaporkan kepada Tuan. Ada apa? Ekspresi dingin muncul di wajah Sawutian, dan dia berkata dengan dingin. Belum lama ini, seorang junior aneh muncul di kota Huanbing, dan putraku Wuli yang terluka di tangannya. Wajah pria itu berfluktuasi untuk pertama kalinya, tetapi kemudian menjadi tenang kembali. Sawutian menggertakkan gigi dan berkata, tepat ketika aku hendak mengambil tindakan untuk membunuh bajingan kecil itu, kepala Sekte San Quan tiba-tiba mengambil tindakan dan menyelamatkan nyawa anak itu. Alias pria itu terangkat dan berkata dengan tenang, apakah kamu mengetahui asal-usul bocah itu? Tidak, tapi yang pasti bocah itu bukan dari tanah terlantar, kata Sawutian pelan. Bukan dari tanah terlantar. Wajah pria itu menunjukkan sedikit emosi. Mungkinkah anak yang tiba-tiba muncul di kota Huanbing ini berasal dari wilayah 10 negeri? Saya hanya tidak tahu dari mana wilayah 10 negeri yang berasal. Apakah kamu khawatir bocah itu akan dibujuk oleh Master Sekte San Quan untuk mengambil bagian dalam kompetisi atas nama Sekte San Quan? Sawutian mengangguk dan berkata, bocah itu sangat mampu. Jika dia terlibat, itu akan merugikan rencana Tuan. Mata pria itu berkilat, kilatan ketajaman seperti pisau melintas di ekspresinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Apa yang kami rencanakan di Gunung Tianyi bukanlah sesuatu yang bisa digagalkan oleh seorang junior. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Seluruh kota Huanbing langsung mendidih dalam sekejap. Dan banyak orang berkerumun dan bergegas ke lapangan es di luar kota. Di atas lapisan es, berdiri dua puncak es yang megah, memantulkan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari.
Adapun dua puncak es setingginya 10.000 kaki. Yang satu disebut puncak San Kuan dan yang lainnya disebut puncak Ginza. Kali ini persaingan kedua kekuatan besar digelar di dua puncak tersebut. Melihat jauh dari atas puncak es, Anda dapat melihat arus gelap orang-orang berkerumun dari segala arah. Tidak hanya orang-orang dari kota Huanbing, tetapi juga orang-orang dari semua kekuatan dalam radius ribuan mil. Mereka datang untuk menyaksikan kontes yang akan menentukan pembagian kekuasaan di seluruh benua Huanbing. Menurutmu siapa yang akan menang dalam kompetisi ini? Seorang pria kurus menoleh ke arah pria dan wanita di sebelahnya dan bertanya. Mendengar ini, seorang wanita cantik terkekeh. Saya pikir Pavion Kisah memiliki peluang lebih besar untuk menang. Bagaimanapun, di belakang mereka ada kekuatan dari benua tingkat tinggi. Tidak lama kemudian, Pavion Kisah mempublikasikan informasi ini sepenuhnya, sehingga semua orang yang hadir telah mendengarnya. Namun, yang membuat mereka penasaran adalah, dari benua manakah kekuatan dasar yang tidak diketahui ini berasal? Menurutku juga begitu. Sekte San Kuan dan Pavion Kisah kekuatannya sudah seimbang. Jika kekuatan benua tinggi bergabung, itu pasti akan menentukan kemiringan keseimbangan. Menurut rumor, bahwa Master Sekte San Kuan telah mengikat seorang junior yang aneh. Kekuatannya begitu kuat, sehingga dia bahkan bisa menghancurkan Shao Liang. Hahaha, bagaimana seorang junior muda bisa bersaing dengan benua tingkat tinggi? Seiring berjalannya waktu, diskusi seputar Wifeng menjadi semakin intens. Namun, kebanyakan dari mereka percaya bahwa Sekte San Kuan memiliki peluang kecil untuk memenangkan kontes ini. Adapun, Chu Guangsheng yang begitu memuka hari itu otomatis diabaikan oleh banyak orang. Karena di hadapan kekuatan benua tingkat tinggi, semua junior jenius tidak membuatnya khawatir. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar beberapa seruan hembusan angin di langit. Dan sosok-sosok yang memancarkan aura ganas terlihat datang dari kejauhan dan muncul di puncak es. Itu orang dari Pavion Kisah. Semua orang yang hadir mengarahkan pandangan mereka dan melihat ke puncak es dengan terkejut, di mana ada beberapa sosok yang dikenalnya. Penguasa Pavion Kisah Tuan Muda kedua Shao Liang, beberapa lelaki tua, dan seorang pemuda berwajah aneh. Itu Master Pavion Kisah berikutnya, Shao Feng. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar teriakan kaget, sehingga langsung menimbulkan keributan. Itu sebenarnya dia, seru banyak orang. Bagi mereka, Shao Feng sama misteriusnya dengan legenda. Hanya sedikit orang yang pernah melihat penampilan aslinya. Namun hal ini tidak menghalangi semua orang untuk merasa kagum padanya. Karena bakat orang ini sangat luar biasa. 6 tahun yang lalu dia telah memasuki ranah Zotian tingkat ke-7. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, kultivasinya pasti telah mencapai ketinggian yang sangat mencenangkan. Sepertinya Pavion Kisah pasti akan memenangkan kali ini. Seseorang berkata dengan ekspresi yang rumit. Jika Pavion Kisah menang kali ini, saya khawatir kekuatan hegemon nyata akan muncul di benua Huanbing mereka. Banyak orang memiliki perasaan campur aduk tentang hal ini. Karena perilaku Pavion Kisah sangat mendominasi di masa lalu, dengan pengawasan dan keseimbangan dari Sekte San Kuan, mereka tidak berani melangkah terlalu jauh. Tetapi jika Sekte San Kuan jatuh, saya khawatir Pavion Kisah akan membuat tunduk semua kekuatan di benua Huanbing. Jadi, dari lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka lebih memilih Sekte San Kuan menang. Namun mereka tahu bahwa Pavion Kisah yang didukung oleh kekuatan benua tingkat tinggi pada dasarnya sulit untuk digulingkan. Kompetisi hari ini mungkin menjadi pertunjukan pribadi untuk Pavion Kisah. Shao Liang melirik orang-orang di puncak es, lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipinya yang perih. Ekspresinya dipenuhi amarah.
Jika bajingan kecil itu benar-benar berani muncul, maka pavilion kisah mereka akan membuatnya membayar mahal. Kuharap keberanianmu tidak mengecewakanku. Pada saat ini, suara angin bertiup lagi di langit, dan beberapa sosok menyapu dari kejauhan dan muncul di puncak San Quan. Chu Guangsheng pun ikut mendarat. Saat dia melangkah ke puncak San Quan, dia merasa hawa dingin yang menusuk tulang mengalir dari telapak kakinya ke tubuhnya, membuatnya langsung menggigil. Dingin sekali. Puncak es ini mungkin memiliki sejarah ribuan tahun. Hahaha. Kalian orang-orang dari sekte San Quan akhirnya memiliki keberanian untuk muncul. Sang Wuliang keluar dan berkata sambil tersenyum dingin. Chu Guangsheng mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan tenang. Sepertinya tendanganku hari itu belum bertanam kuat. Dan Tuan Muda masih bisa bicara. Bocah, kamu mencari kematian. Sang Wuliang berteriak dengan marah. Kini setelah dia disebut-sebut di depan umum, bisa dibayangkan kemarahan di hatinya. Bocah, aku akan menagih hutang ini denganmu. Sawu Tian melirik putranya, lalu menatap Chu Guangsheng dengan dingin. Setelah selesai berbicara, dia mengalihkan pandangan ke Guangsheng dan mencibir. Jika kamu menyerahkan bocah ini, Master Pavilion ini mungkin mempertimbangkan untuk Sekte San Quan untuk bertahan hidup. Guangsheng mengangkat matanya dan berkata dengan santai, kami tidak tahu apakah kami akan kalah atau menang. Jadi mengapa kamu harus begitu yakin untuk membunuh Master Pavilion? Benarkah? Menurut Anda, Sekte San Quan Anda masih punya peluang untuk menang? Cipir Wu Tian. Kalau begitu cobalah, kata Guangsheng ringan. Mendengar ini, Sawu yang melambaikan tangannya dan berteriak. Kalau begitu, berhentilah bicara yang tidak masuk akal, Wuliang. Ya, ayah. Sang Wuliang maju selangkah dan berjalan perlahan ke tengah dua puncak es. Ketika melewati Chu Guangsheng, ekspresinya ketakutan muncul di matanya. Jelas sekali, tendangan hari itu membuatnya merasa ketakutan bahkan memikirnya sekarang. Bingar, teriak Guangsheng. Sesosok tersapu dan berubah menjadi seorang pemuda berjubah biru yang berdiri tinggi di langit. Pria ini adalah putra Guangsheng dan bakatnya dianggap sebagai yang terbaik di kota Huanbing. Seperti yang diharapkan, itu kamu. Sawu Liang menatap Huanbing dengan mata dingin. Ekspresinya penuh dengan niat membunuh. Sepertinya hari ini Tuan Muda ini akan menginjak tulangmu dan membuat reputasi yang hebat. Aku juga punya niat seperti itu. Huanbing tersenyum. Begitu dia menginjakkan telapak kakinya, udara dingin mengepul ke seluruh tubuhnya. Dan dampak yang luar biasa menimpa Wuliang. Bagus sekali. Sang Wuliang berteriak dengan marah dan langsung bergegas keluar. Dia menampar dengan telapak tangan dan cahaya biru es mekar, berubah menjadi segel es dan bergegas keluar. Suara keras terdengar. Dan kedua sosok itu tiba-tiba saling berhadapan dengan sengit. Terima kasih.